Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman radiologi semuanya, khususnya untuk mahasiswa Teknologi Radiologi Pencitraan Diploma 4 yang semester 3 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Walaupun stay di rumah, kita harus tetap semangat untuk belajar radiologi untuk kuliah online hari ini. Dan pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai salah satu materi di mata kuliah kritisi dan evaluasi radiograf. Materi yang akan disampaikan selama mungkin kurang lebih nanti 45 menit ke depan, yaitu mengenai radiografi dan kualitas radiografi serta kritisi dan evaluasi radiografi. Baik, sebelum ke materi utamanya nih, teman-teman harus mengulang kembali terminologi mengenai positioning dan anatomical placement terms. Nah, teman-teman pasti udah paham semuanya mengenai terminologi ini. Contohnya anterior, distal, inferior, lateral, medial, inferior superior, superior inferior, posterior inferior. Semuanya pasti sudah paham ya artinya, karena pada semester 1 pasti sudah dijelaskan oleh dosen teknik radiografi 1. Kemudian ada lagi mengenai body planes. Koronal, mid sekital, longitudinal, transversal, aksial, horizontal, crosswise. Pasti sudah tahu juga, ini cuma untuk mengulang saja supaya teman-teman bisa nanti lebih paham untuk mengkritisi radiograf nanti. Kemudian untuk terminologi umumnya, ini juga sudah diajarkan mengenai abduksi, aduksi, artikulasi, kemudian condyle, convex, cortical outline, depress, detail, elongasi, elevasi, semuanya pasti sudah paham beserta dengan body movement yang lain-lain. Ini masih general terminologi juga, pronasi, fleksi, ekstensi, semuanya palpasi, superimposisi. Ini mohon dipelajari lagi supaya nanti lebih mudah untuk memahami di materi ini. Nah, ini masuk ke materi yang pertama mengenai radiografi. Jadi apa sih radiografi itu? Jadi radiografi merupakan penggunaan sinar pengion untuk membentuk bayangan benda yang dikaji pada film radiograf. Dan radiografi itu sendiri umumnya digunakan untuk melihat benda yang tak tembus pandang, misalnya bagian dalam tubuh manusia. Nah, nanti gambaran yang diambil itu dinamakan radiograf. Ini contoh beberapa citra ya dari gambaran dalam tubuh manusia. Contohnya ini pada lateral kepala atau kranium, kemudian ini pada toraks, chest, ini abdomen, AP, kemudian ini ada ekstremitas bawah. Selanjutnya mengenai kualitas radiografi, yaitu merupakan perbandingan atau rasio antara sinyal dan noise. Kalau sinyal itu sendiri biasanya kita sebut yaitu informasi yang diperlukan dari suatu pencitraan, yaitu size minimum objek yang harus terlihat. Sedangkan noise itu sendiri sesuatu yang dapat mengurangi sinyal itu sendiri. Jadi noise itu sesuatu yang sebenarnya kita tidak inginkan. Jadi ini sinyal, ini perbandingan sinyal dan noise ya. Ini sinyal yaitu informasi yang ingin kita inginkan, kemudian ini noise yaitu sesuatu yang dapat mengurangi sinyal. Nah, ini perbandingan pencitraan pada ini contohnya phantom ya, phantom pada P1 sama phantom P2 dengan menggunakan MA yang berbeda. Dengan MA tinggi bisa mengurangi noise. Contohnya ini. Nih, MA yang lebih kecil, kita tampak lihat bintik-bintik noise yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan MA yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi kualitas citra radiograf. Ya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kualitas citra radiograf? Yang pertama yaitu kita membahas mengenai densitas, yaitu tingkat derajat kehitaman suatu citra radiografi.
Nah, kehitaman itu sendiri terjadi karena adanya interaksi antara sinar X dan emulsi film. Nah, nantinya emulsi film ini akan menghitamkan jika nilai MAS dinaikkan. Nah, kita lihat ini contoh gambaran dari clean join dengan densitas yang optimal, dengan densitas yang masih kurang, dan densitas yang terlalu tinggi. Ini terlihat perbedaannya. Densitas yang terlalu tinggi, derajat kehitamannya terlalu tinggi sehingga informasi anatominya kurang baik. Sedangkan untuk yang terlalu rendah, kita lihat batas-batasnya tidak sejelas yang optimal, kemudian ini ada tulang patelanya juga batasnya lebih tidak tampak ya, hampir menyatu dengan tulang lainnya. Kemudian untuk yang optimal kita lihat batasnya, trabekularnya semuanya tampak lebih baik. Nah, selanjutnya untuk kontras, yaitu perbedaan gambaran antara derajat kehitaman. Kalau tadi densitas derajat kehitamannya, kalau kontrasnya perbedaan antara derajat kehitaman dan juga putih akibat adanya perbedaan daya absorpsi objek terhadap sinar X. Kalau kontras dibagi menjadi dua, yang subjektif dan yang objektif. Kalau subjektif itu berarti menurut perbedaan persepsi atau penilaian mata masing-masing orang untuk membedakan kontras. Jadi orang satu dengan orang yang lainnya kemungkinan penilaiannya beda. Bedanya gimana? Karena semisal menurut orang A, oh citra ini ternyata masih kurang nih kontrasnya. Tetapi menurut orang yang B itu sudah cukup menurut saya gitu. Jadi berbeda-beda karena itu pandangan secara subjektif. Kalau yang objektif, itu perbedaan gambaran hitam dan putih diukur dengan menggunakan alat densitometer. Jadi pasti hasilnya sama karena menggunakan alat gitu. Jadi tidak menurut persepsi atau penilaian mata masing-masing orang. Pada citra ini adalah contoh dari perbedaan kontras. Dengan menggunakan low QV akan menghasilkan high contrast, dengan menggunakan high QV menghasilkan citra yang low contrast, sedangkan ini menggunakan QV yang optimum, yang gambaran yang tengah. Selanjutnya itu mengenai ketajaman. Nah, citra radiografi merupakan bentuk bayangan. Setuju ya? Jadi citra yang diperoleh sebagai akibat dari sinar X melalui tubuh. Nah, kemudian bayangan yang membentuk citra radiografi haruslah dengan bentuk yang jelas dan tajam, di mana tingkat pengaburannya berkurang. Jadi untuk membuat radiografi itu kita harus memperhatikan juga untuk tingkat ketajaman dan batas-batas dari anatomi itu sendiri, sehingga bisa mengurangi tingkat pengaburannya. Contohnya ini, pada gambaran chest, yang A dan B tampak tingkat pengaburannya sangat tinggi sehingga informasi diagnostiknya, informasi anatomisnya itu kurang jelas. Sedangkan yang A kita lihat batas-batas pada koste, pada paru-paru, kemudian ini clavicula, kemudian yang lainnya semuanya tampak jelas ya, diafragma dan lain-lain. Jadi lebih mudah untuk menegakkan diagnosa. Begitu. Kemudian distorsi atau penyimpangan nih merupakan perbandingan yang salah dari struktur yang direkam. Jadi bentuk serta hubungan dengan struktur lainnya itu juga kurang betul atau kurang benar. Hasil yang diperoleh nanti apabila yang benar, garis tengah struktur yang akan difoto sinar X berada sejajar dengan film yang tegak lurus dengan pusat sinar X. Nah, contohnya ini pada gigi geligi ya, dental, biasanya sering sekali terjadi distorsi. Ini contoh yang harusnya normal itu bentuknya seperti ini, ketika distorsi kita lihat terjadi penyimpangan ukuran dari gigi itu sendiri. Gitu harus akar-akarnya tampak lebih besar, mengalami penyimpangan. Nah, selanjutnya yaitu resolusi. Nah, apa itu resolusi? Merupakan pengaruh dari kekaburan yang dapat diukur dengan mudah dan digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan karakteristik kekaburan dari sistem dan komponen citra medis.
Nah, resolusi bagian atau special resolution yang tinggi atau yang baik menandakan kenampakan atau visibility detail anatomi yang akurat. Nah, ini contohnya pada tulang belakang ya, lumbar dengan menggunakan low resolution dengan high resolution. Kita lihat adanya perbedaan ya. Kalau low resolution kita lihat masih ada ketidakjelasan, resolusinya masih kurang, masih ada kekaburan. Sedangkan untuk yang high resolution kita lihat batas-batasnya, kemudian dari struktur anatominya tampak lebih baik gitu. Berarti menandakan high resolution, resolusi yang tinggi. Nah, kita masuk ke kritisi evaluasi radiografi. Yang pembahasan pertama mengenai hanging radiograph. Jadi hanging radiograph itu nantinya sebelum kita mengkritisi, kita harus biasanya kan hanging ya, menggantung gambaran dengan baik di viewing box. Jangan sampai terbalik, jangan sampai yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi yang di atas. Itu kita harus meletakkannya dengan baik. Nah, kemudian ini atau ditampilkan dengan benar pada viewing monitor pada CR, komputer radiografi. Ini contohnya kalau pakai CR gitu. Nah, ini contohnya pada hanging radiograph per anatomi ya. Jadi misal pada tarsal, vertebral, cranial, shoulder, and hip. Nah, jika pasien ini berdiri, nah posisinya harus modelnya berdiri nih untuk menghangingnya. Misalnya ini pada manus, pada jari, forearm, gitu. Nah, ini posisi filmnya menghangingnya harus dari fingertips, dari jari. Kemudian elbow, humerus, jadi menghangingnya dari paling atas yaitu shoulder, tidak boleh terbalik. Nah, untuk selanjutnya juga sampai semuanya seperti itu. Harus menampilkannya harus benar. Kemudian hanging radiograph menurut proyeksi yang digunakan. Misalnya ini ada AP, PA, dan juga oblique. Nah, untuk proyeksi AP atau PA atau oblique harus ditempatkan pada viewing box. Nah, seolah-olah pasien ini dan radiografer ini saling berhadapan. Jadi, biasanya seperti itu untuk menampilkannya. Jangan sampai salah. Kemudian juga markernya nih, penandanya harus muncul dalam citra itu dengan benar dan tidak terlepas. Dan juga contohnya untuk proyeksi lateral, ini posisi lateral pada tarsal, vertebrae, dan cranium. Marker harus ditempatkan pada sisi lateral yang mewakili dari sisi paling dekat dengan film. Kemudian untuk ekstremitas dilihat dengan cara yang sama saat foton melintasi area yang diinginkan. Kemudian ini untuk mengevaluasi radiograf dengan menggunakan Radiographic Critic Form atau RCF. Setelah kita lihat dengan benar, nah ini setelah kita lihat dengan benar dengan cara digantung atau ditampilkan, radiograf itu harus dinilai untuk menentukan posisi dan akurasi dari secara teknis. Nah, kemudian ini untuk identifikasinya nih. Identifikasinya kita harus melihat, harus lengkap ya dari mana pasiennya, pasien ID-nya, kemudian pemeriksaannya apa, kemudian penempatan ID-nya apakah sudah benar atau belum, itu harus diperhatikan juga. Ini yang namanya untuk mengkritisi suatu citra gitu.
Nah, ini contoh dari form atau formulir ya dari uh, untuk mengkritisi suatu radiograf. Jadi ini cukup lengkap. Misalnya ini examination-nya apa, pemeriksaannya apa, ID-nya sudah benar atau belum, apakah markernya sudah benar atau belum, kemudian anatomi yang interest pada radiografnya, anatomi yang diperiksa itu apakah sudah lengkap atau ada yang terpotong atau ada yang mengalami pengaburan atau bagaimana. Nah, ini harus diisi. Nah, ini yang namanya radiographic critic form. Nah, lanjut kita ke marker atau penanda. Nah, marker itu ada banyak jenisnya. Ada yang kita menggunakan lead marker yang biasanya dari timbal. Kemudian barium sulfat yang merupakan kontras itu bisa menjadi marker dari pemeriksaan itu sendiri. Kemudian dari logam lain juga bisa. Kemudian bahan radiooprak yang lainnya juga bisa untuk digunakan untuk mendemonstrasikan dari sisi kanan atau kiri. Kemudian dari waktu yang sudah berlalu, maksudnya pemeriksaan dengan menggunakan kontras kan ada yang 5 menit, 15 menit, nah itu sebagai penanda juga dengan variasi yang digunakan dalam cara praktik di suatu pemeriksaan radiograf. Kemudian ini yang selanjutnya, nah ini apakah marker berada di dalam kolimasi, lapangan kolimasi, kita juga harus menilainya. Kemudian apakah posisi marker ditempatkan di atas area yang interest, antara yang diinginkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk mengkritisi, apakah marker ditempatkan di lokasi yang terbaik, yaitu contohnya misal marker diposisikan, kalau posisi kanan benar ditaruh di sebelah kanan dan benar menggunakan R gitu. Dan diposisikan tidak menutupi bagian anggota tubuh atau bagian anatomi yang ingin diperiksa. Itu berarti posisi markernya sudah berada di lokasi yang terbaik. Nah, yang terakhir, apakah marker diorientasikan dengan benar? Nah, seperti itu. Nah, ini marker placement. Nah, biasanya tempat marker itu ada yang di tepi atas, tepi bawah, kemudian pada sisi lateral, pada area yang diinginkan. Nah, seperti itu. Kita juga harus memahami letak-letak marker yang seharusnya di sisi sebelah mana. Nah, kemudian required anatomy, anatomi yang dibutuhkan. Yang pertama, apakah anatomi tersebut ada di radiograf atau apakah ada yang terpotong? Nah, begitu kita harus melihat apakah semua aspek-aspek anatominya sudah berada di citra tersebut. Selanjutnya, apakah anatomi yang diinginkan untuk diperlihatkan secara keseluruhan dan apakah proyeksi atau posisi yang digunakan itu sudah benar. Nah, itu juga kita harus mengkritisinya, apakah sudah benar untuk proyeksinya, untuk posisi pasiennya, seperti itu. Nah, kemudian ini hubungan antara anatomical structure nih, yang benar itu seperti apa. Nah, kita lihat, misal di sini, apakah hubungan dari anatomikal tersebut sudah ditampilkan secara akurat untuk proyeksi atau posisi yang dipilih, apakah sudah akurat nih untuk hubungan dari anatomical structure tersebut. Kemudian apakah sudah bebas superimposisi dari yang tidak diinginkan. Nah, jadi apakah anatominya sudah bebas superimposisi dari yang tidak diinginkan. Jadi misalkan kita harus memposisikan pasien tangan diangkat ke atas supaya tidak superposisi. Nah, seperti itu. Apakah sudah benar? Apakah ternyata citranya masih superimposisi? Berarti kan itu belum benar. Seperti itu. Kita harus mengkritisinya. Kemudian
eh, bagaimana yang terakhir, bagaimana sebaiknya posisi pasien disesuaikan sebelum kita mengulangi pemeriksaan. Nah, jadi ketika kita mengkritisi, kita harus juga memberikan solusi. Apa yang harus dievaluasi, apa yang harus disesuaikan lagi sebelum kita mengulangi foto pemeriksaan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kolimasi. Nah, kolimasi. Nah, yang pertama ini kolimasi, batas kolimasi apakah sudah berada di sisi-sisi keempat dari radiograf itu sendiri. Nah, biasanya kan kita kalau di teknik pemeriksaan kolimasi batasnya di setiap sisi dari anatomi yang interest. Nah, apakah sudah benar? Nah, seperti itu. Karena praktek kolimasi itu sangat berhubungan dengan mengurangi dosis radiasi pada pasien. Jadi, jangan terlalu besar karena nanti ada hamburan sinar X dan juga untuk radiasi untuk pasien juga lebih tinggi. Jadi, kita harus menggunakan kolimasi yang optimal. Apakah nanti ketika kita lihat citra, apakah sudah optimal atau belum? Gitu. Selanjutnya, kolimasi pada sisi tepi kulit, ekstremitas chest dan abdominal radiograf. Nah, ini harus berada tadi di tepi-tepi dari organ yang akan kita periksa. Gitu. Kemudian ini, apakah kolimasi yang Anda lakukan sudah sesuai dengan wilayah yang diinginkan? Atau ternyata terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri atau bahkan tidak di area yang diinginkan. Nah, seperti itu kita harus bisa mengkritisinya. Kemudian ini apakah semua struktur anatomi dari area yang diinginkan tersebut sudah ditampilkan pada kolimasi radiograf itu sendiri. Nah, ini apakah semua anatominya, struktur anatomi yang diinginkan, contoh foto abdomen, apakah sudah masuk ke dalam radiograf atau mungkin masih ada yang kurang terevaluasi di gambaran. Nah, seperti itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya proteksi radiasi conduction. Nah, harus menggunakan alat proteksi radiasi yang benar, correct another shielding. Harus menggunakan proteksi yang benar. Kemudian ini radiograf harus apabila tanpa shielding itu akan menghasilkan dapat juga menghasilkan pengulangan film gitu. Jadi sebaiknya kita harus memperhatikan pasien dengan cara memproteksi radiasi sehingga kita akan memproduksi gambaran diagnostik yang baik dan aman. Nah, kemudian ini mengenai apa yang membuat radiografi diagnostik, apa saja sih faktor-faktornya, yaitu exposure-nya, tingkat eksposinya, faktor eksposinya, kemudian jarak FFD-nya, kemudian posisi pasien, kemudian pengurangan radiation, reduksi scatter. Nah, kemudian ini bunyi cortical outline, tepi-tepi pada sisi tulang harus memiliki densitas yang tinggi ya pada tepi-tepi tulang. Kemudian untuk trabekular tulangnya ini bentuknya adanya honeycomb ya seperti sarang lebah gitu yang ada di dalam tubuh di dalam tulang maksud saya itu harus tampak. Kemudian untuk soft tissue strukturnya harus cukup atau sesuai pada area yang diinginkan. Nah, ini distorsi ya, tadi sudah dibahas juga mengenai apa itu distorsi dan sekarang penilaiannya itu bagaimana. Nah, ini
apakah radiografi yang ditampilkan sudah tidak terdapat distorsi? Nah, seperti itu. Kemudian ini apakah angulasinya atau penyudutannya dari berkas primernya, dari penyudutan dari tabung sinar X-nya sudah benar supaya tidak mengalami distorsi. Kemudian, nah biasanya distorsi itu dikarenakan teknik posisi yang salah. Nah itu juga bisa di penyebab terjadinya distorsi. Kemudian teknik penentuan posisi yang tidak diinginkan gitu. Selain penentuan posisi yang salah, biasanya kita tidak memposisikan pasien salah ya, tapi ternyata penentuan posisinya yang tidak diinginkan seperti itu. Nah sebenarnya distorsi itu tidak selamanya itu tidak diinginkan. Dapat digunakan keuntungannya biasanya di hanya beberapa pemeriksaan, contohnya klavikula. Nah klavikula kan kita sudutkan nih 15 derajat, biasanya 15 derajat ke cepalat. Nah itu biasanya kita butuhkan juga distorsi pada pemeriksaan klavikula, contohnya juga pada tulang scapuloid. Nah selanjutnya ukuran film. Nah ukuran kaset film relatif ya terhadap area yang diinginkan. Jadi ukuran film itu sebaiknya sekecil mungkin sesuai dengan ukuran anatomi yang kita inginkan. Contoh, kita memfoto manus, jangan sampai menggunakan film yang 30x40. Nah, itu kan terlalu besar. Nah, kita harus menggunakan film yang sekecil mungkin sesuai dengan bentuk anatominya. Nah, kemudian ini juga penting. Apakah film sudah benar diposisikan melintang atau memanjang? Nah, ini crosswise atau lengthwise untuk mengakomodasi anatominya atau dari habitus tubuhnya, dari bentuk tubuhnya. Apakah sudah benar atau belum? Nah, ini alignment of anatomy. Jadi, penjajaran anatomi harus benar secara estetikanya. Ya, kemudian semua radiograf yang multiple, yang ganda harus memiliki anatomi yang selaras dalam arah yang sama. Maksudnya, misal ada 2 orbita, apakah sudah selaras, apakah sudah sejajar atau belum. Nah, seperti itu kita juga harus memperhatikan hal itu. Selanjutnya image receptor. Image receptor, apakah image receptor yang digunakan apakah sudah benar dengan anatomi yang diperiksa, kemudian apakah sudah menggunakan kombinasi film dan screen kecepatannya, screen speednya sudah benar, menggunakan slow, medium, atau fast, nah atau menggunakannya untuk dada, chest, nah itu juga harus dinilai. Nah, is the penetration and density adequate? Nah, apakah sudah cukup untuk penetrasinya? Penetrasi itu berarti daya tembusnya dan densitasnya. Nah, seperti itu. Jadi, penetrasi atau daya tembus itu biasanya mengarah ke sejauh mana X-ray melewati tubuh. Nah, biasanya untuk merupakan bagian standar memastikan kualitas citra itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini apakah X-ray sudah menampakkan atau mendemonstrasikan trabekular tulang dan soft tissue secara benar? Nah, begitu. Kemudian, apakah citranya itu underexposed atau overexposed atau sudah optimal? Kemudian, berapa banyak penyesuaian yang harus dilakukan untuk kita memperbaiki citra tersebut? Apakah harus menggunakan exposure manual, kita mengatur sendiri, atau menggunakan automatic exposure? Nah, itu juga kita harus bisa mengkritisi citra itu sendiri. Selanjutnya mengenai kontras. Nih,
Apakah kontras radiograf itu menunjukkan tulang dan jaringan lunaknya sudah secara benar, secara memadai, secara yang kita harapkan? Nah itu. Kemudian, apakah radiasi hamburnya, scatter radiationnya sudah minimal atau masih terlalu tinggi sehingga gambarannya kabur? Nah itu kita harus bisa mengkritisinya. Selanjutnya ini ada artefak. Nah, teman-teman pasti sudah tahu jenis-jenis artefak sangat banyak ya, artefak zipper dan lain-lain. Nah, ini untuk mengkritisinya, nah apakah ada artefak di radiograf? Dan dapatkah kamu mengidentifikasi jenis artefak apa yang ada di radiograf tersebut? Dan dapatkah Anda menghapus artefak itu dengan cara apa? Misal di citranya dilakukan misal pengulangan atau pasien harus melepas benda tersebut supaya tidak tampak artefak dan lain-lain. Apakah artefak itu jenis artefak yang internal atau eksternal? Jadi di dalam tubuh manusia atau di luar tubuh manusia. Kemudian, apakah artefak itu artefak yang tidak dapat dicegah? Jadi kita tidak bisa menghapus artefak itu karena memang berada di dalam area yang interest itu. Kemudian, bisakah Anda mengidentifikasi artefak itu? Kemudian, bisakah Anda menemukan di mana lokasi artefak tersebut, di bagian mana? Seperti itu. Ini ada desired outcome, hasilnya ya. Kemudian hasilnya yang pertama, apakah protokol rutin yang sudah diambil, jadi proyeksi yang sudah diambil untuk memeriksa area yang interest, area yang diinginkan, seperti yang ditunjukkan oleh dokter. Jadi, apakah yang kita buat nih, radiografnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dokter, seperti itu. Kemudian, apakah protokol rutin yang Anda buat itu sudah sesuai untuk mendemonstrasikan informasi yang diperlukan atau apakah ada proyeksi lain yang perlu dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir, apakah Anda sudah mengisi RCF, radiograf, kritik form, jadi tadi formulir. Nah, apabila sudah berarti is it complete atau harus masih sudah benar berarti sudah komplit atau jangan-jangan radiografnya masih kurang baik ya, masih harus dilakukan pengulangan. Apakah harus dilakukan pengulangan atau harus dilakukan recheck untuk analisis gitu. Baiklah, sekian presentasi dari saya ya mengenai kritisi radiograf. Semoga dapat bermanfaat dan saya minta maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.